Perjanjian Giyanti. Mungkin nama ini terdengar asing di telinga sebagian dari kita, namun peristiwa ini adalah salah satu babak paling menentukan dalam sejarah panjang Tanah Jawa. Perjanjian ini bukanlah sekadar secarik kertas berisi kesepakatan, melainkan sebuah palu godam yang membelah sebuah kerajaan besar. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755, sebuah tanggal yang selamanya akan tercatat sebagai momen saat Kesultanan Mataram, kerajaan Islam terbesar di Jawa, secara resmi terpecah. Peristiwa bersejarah ini tidak terjadi di dalam Istana Megah, melainkan di sebuah desa sederhana bernama Giyanti, yang kini menjadi bagian dari Karanganyar, Jawa Tengah. Bayangkan sebuah kerajaan yang telah berkuasa selama berabad-abad, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kekuasaannya harus dibagi dua. Inilah inti dari Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini adalah hasil dari sebuah konflik internal berkepanjangan yang diperparah oleh campur tangan pihak asing, yaitu VOC, atau Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda. VOC, dengan politik adu dombanya yang lihai, melihat perselisihan di dalam keluarga Mataram sebagai peluang emas. Mereka tidak datang sebagai penengah yang netral, melainkan sebagai dalang yang mengatur skenario demi keuntungan mereka sendiri, yaitu mengamankan hegemoni perdagangan dan kekuasaan mereka di Jawa. Jadi, apa sebenarnya isi dari perjanjian ini? Secara sederhana, Perjanjian Giyanti secara resmi membagi wilayah Kesultanan Mataram menjadi dua entitas politik yang baru dan terpisah. Pembagian ini dikenal dengan istilah Palihan Nagari, atau pembagian negara. Satu bagian menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang dipimpin oleh Pakubuwono III, dan bagian lainnya menjadi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I. Perpecahan ini bukan sekadar pembagian wilayah, tetapi juga pembagian martabat, tradisi, dan masa depan sebuah peradaban besar. Penting untuk kita memahami bahwa Perjanjian Giyanti bukanlah awal dari konflik, melainkan puncaknya. Benih-benih perpecahan sudah lama tumbuh di dalam tubuh Mataram. Persaingan antar pangeran, perebutan takhta, dan rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan raja yang dianggap terlalu pro-VOC menjadi bahan bakar yang menyulut api peperangan. Konflik yang dikenal sebagai Perang Takhta Jawa Ketiga ini berlangsung selama bertahun-tahun, menguras sumber daya dan menelan banyak korban. Giyanti menjadi titik di mana semua pihak yang lelah berperang akhirnya duduk bersama, namun dengan hasil yang selamanya mengubah peta politik dan budaya Jawa. Untuk memahami mengapa Perjanjian Giyanti bisa terjadi, kita harus melihat lebih dalam pada konflik yang melatar belakanginya. Semua berawal dari suksesi takhta di Mataram yang selalu penuh intrik. Setelah wafatnya Amangkurat IV, takhta jatuh ke tangan putranya yang bergelar Pakubuwono II. Namun, pemerintahannya dipenuhi pemberontakan. Salah satunya yang terkenal adalah Geger Pecinan, pemberontakan etnis Tionghoa yang kemudian didukung oleh sebagian bangsawan Jawa. Untuk menumpas pemberontakan ini, Pakubuwono II meminta bantuan VOC. Bantuan ini tentu tidak gratis. Sebagai imbalannya, VOC meminta konsesi wilayah dan hak-hak istimewa yang semakin menggerogoti kedaulatan Mataram. Kebijakan Pakubuwono II yang terlalu akomodatif terhadap VOC inilah yang menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan elit keraton, terutama dari adiknya sendiri, Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi merasa bahwa martabat kerajaan telah diinjak-injak oleh kepentingan dagang Belanda. Ketegangan memuncak ketika Gubernur Jenderal VOC saat itu, Baron van Imhoff, secara terbuka menghina Pangeran Mangkubumi dalam sebuah pertemuan di keraton. Merasa harga dirinya dilecehkan dan kecewa dengan kakaknya, Pangeran Mangkubumi memutuskan untuk meninggalkan istana dan memulai perlawanan bersenjata melawan VOC dan Pakubuwono II. Dalam pusaran konflik ini, ada tiga tokoh utama yang perannya sangat sentral. Pertama adalah Pakubuwono III, putra Pakubuwono II yang naik tahta dalam usia muda. Posisinya lemah dan sangat bergantung pada dukungan VOC. Kedua adalah Pangeran Mangkubumi, paman dari Pakubuwono III, seorang pangeran senior yang karismatik dan memiliki kemampuan militer yang mumpuni. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi asing. Tokoh ketiga adalah Raden Mas Said, atau Pangeran Sambernyawa Faai, keponakan dari Pakubuwono III sekaligus Pangeran Mangkubumi, yang juga melancarkan perlawanan karena haknya atas tahta tidak diakui. Pihak yang menjadi sutradara di balik layar tentu saja adalah VOC. Diwakili oleh Nicolaas Harting, Gubernur Pantai Utara Jawa,
VOC memainkan peran sebagai juru runding. Perang yang berlarut-larut antara Pangeran Mangkubumi dan koalisi Pakubuwono III ternyata sangat menguras kas perusahaan. VOC menyadari bahwa menaklukkan Mangkubumi secara militer sangat sulit dan mahal. Oleh karena itu, diplomasi dan politik pecah belah dianggap sebagai jalan keluar yang lebih efisien. VOC menawarkan solusi yang cerdik, mengapa tidak membagi saja kerajaan ini. Dengan begitu, VOC bisa mengendalikan dua kerajaan yang lebih kecil dan lemah, daripada harus berhadapan dengan satu Mataram yang bersatu dan kuat. Proses menuju penandatanganan perjanjian Giyanti tidaklah singkat. Serangkaian perundingan alot digelar antara pihak Pangeran Mangkubumi dan koalisi Pakubuwono III VOC. Nicholas Harting dari VOC menjadi motor penggerak perundingan ini. Ia mendekati Pangeran Mangkubumi dengan sebuah tawaran yang sangat menggiurkan, pengakuan sebagai penguasa atas separuh wilayah Mataram. Tawaran ini disampaikan setelah VOC melihat bahwa kekuatan militer Mangkubumi tidak bisa diremehkan. Perang bertahun-tahun telah membuktikan bahwa Pangeran Mangkubumi adalah lawan yang tangguh, dan perdamaian melalui pembagian kekuasaan menjadi satu-satunya pilihan realistis bagi VOC untuk mengamankan investasinya. Pada 22 hingga 23 September tahun 1754, sebuah nota kesepahaman krusial berhasil dicapai antara VOC dan Pangeran Mangkubumi. Dalam nota tersebut, VOC, atas nama Pakubuwono III, berjanji akan memberikan separuh wilayah Mataram kepada Pangeran Mangkubumi. Ini adalah langkah awal yang membuka jalan menuju Giyanti. Setelah kesepakatan awal ini, surat menyurat dan lobi intensif terus dilakukan untuk meyakinkan Pakubuwono III agar mau menerima kenyataan pahit ini. Awalnya, Pakubuwono III tentu saja enggan menyerahkan setengah dari kerajaannya kepada sang paman yang telah memberontak. Namun, posisinya yang sangat bergantung pada kekuatan militer VOC membuatnya tidak punya banyak pilihan. Puncak dari proses ini terjadi pada 13 Februari tahun 1755. Di Desa Giyanti, para pihak berkumpul untuk meresmikan kesepakatan. Dokumen perjanjian yang terdiri dari 9 pasal utama pun ditandatangani. Hasil paling fundamental dari perjanjian ini adalah Palihan Nagari atau pembagian kerajaan. Kesultanan Mataram yang utuh kini tinggal sejarah. Lahirlah dua kerajaan baru, Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang tetap beribu kota di Surakarta di bawah pimpinan Pakubuwono III, dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sebuah kerajaan baru yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian mengambil gelar Sultan Hamengkubuwono I dan membangun ibu kotanya di Yogyakarta. Pembagian ini tidak hanya sebatas wilayah. Perjanjian tersebut juga mengatur secara rinci tentang pembagian pusaka keraton, atribut kerajaan, bahasa, tradisi, hingga gelar kebangsawanan. Semuanya harus dibagi dua. Bahkan beberapa desa bisa terbelah, separuh masuk wilayah Surakarta, dan separuh lainnya masuk wilayah Yogyakarta. Proses ini menciptakan sebuah dualisme budaya Jawa yang unik, di mana dua pusat kebudayaan yang berdekatan, Solo dan Yogya, berkembang dengan ciri khasnya masing-masing, meski berasal dari satu akar yang sama. Perpecahan ini menjadi strategi VOC yang paling berhasil dalam menancapkan kukunya di tanah Jawa. Dampak dari perjanjian Giyanti terasa begitu besar dan bertahan hingga berabad-abad kemudian. Bagi Kesultanan Mataram, perjanjian ini adalah sebuah tragedi. Kerajaan yang pernah menjadi kekuatan dominan di Jawa, kini terpecah dan melemah. Kekuatan politik para Raja Jawa terkikis secara drastis. Mereka tidak lagi menjadi penguasa absolut, melainkan pemimpin-pemimpin yang kedaulatannya dibatasi, dan selalu berada di bawah pengawasan VOC. Setiap kebijakan penting, terutama yang berkaitan dengan suksesi dan hubungan luar, harus mendapat persetujuan dari Belanda. Ini adalah awal dari era di mana Raja-Raja Jawa lebih banyak berperan sebagai simbol budaya daripada sebagai kekuatan politik yang sesungguhnya. Perpecahan ini tidak berhenti di Giyanti. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1757, terjadi lagi pembagian wilayah melalui Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini mengakhiri perlawanan Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa. Ia tidak mendapatkan separuh kerajaan, tetapi diberikan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta untuk membentuk sebuah kadipaten otonom bernama Mangkunegaran dengan gelar Mangkunegara I. Kemudian, pada tahun 1813, Inggris di bawah Raffles juga memecah wilayah Kesultanan Yogyakarta untuk membentuk Pakualaman. Akhirnya,
Mataram yang dulu satu, terpecah menjadi 4 entitas, Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Politik Divide et Impera Belanda terbukti sangat sukses. Dalam konteks sejarah nasional Indonesia, warisan Perjanjian Giyanti sangatlah signifikan. Terpecahnya kekuatan politik terbesar di Jawa membuat kolonialisme Eropa semakin mudah mencengkeram Nusantara. Tidak ada lagi kekuatan lokal yang cukup besar untuk bisa secara efektif menantang dominasi mereka. Para penguasa lokal sibuk dengan persaingan internal. Sementara Belanda leluasa mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Sejarah ini menjadi pelajaran penting bagi kita tentang bahaya perpecahan internal dan bagaimana campur tangan asing dapat memanfaatkan perpecahan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Sebuah pola yang terus berulang dalam sejarah perjuangan bangsa. Hingga hari ini, 22 November 2025, jejak Perjanjian Giyanti masih bisa kita lihat. Keberadaan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, yang kini menjadi daerah istimewa, adalah bukti nyata dari peristiwa tersebut. Perjanjian Giyanti adalah pengingat bahwa sebuah bangsa yang besar bisa dilemahkan, bukan oleh serangan dari luar, tetapi oleh konflik dari dalam. Mempelajari Giyanti bukan hanya soal menghafal tanggal dan nama, tetapi tentang mengambil hikmah. Ini adalah cermin sejarah yang menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah perpecahan, dan betapa pentingnya persatuan untuk menjaga kedaulatan dan martabat sebuah bangsa.